Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Haid Ajis Manopo selaku Kepala SD 3 TK serta Bapak Ibu Dewan Guru SD 3 TK yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan rapat Kombel terkait dengan pembahasan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Di siang yang cerah ini kita akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini saya akan menyampaikan susunan acaranya. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang terakhir adalah inti dari rapat kombel kita. Langsung saja kita buka rapat kita dengan mengucapkan nafas basmalah. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Haid Ajis Manopo. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 TK, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di siang ini kita masih bisa diberi nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara kelompok belajar SD 3 TK yang intinya kita akan membahas masalah P5. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tujuan kita pada hari ini berkumpul di ruangan ini adalah yang pertama yaitu membahas rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar SDN 3 TK. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas masalah P5. Jadi P5 adalah profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, harapan saya setelah kita keluar dari sini kita mempunyai rancangan dan akan kita laksanakan nanti ketika di akhir bulan September dan di akhir bulan di awal bulan Desember. Jadi itu intinya. Nah, tujuannya juga apa? Agar siswa-siswa kita mempunyai profil pelajar Pancasila dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta di lingkungan masyarakat. Jadi itu besar harapan saya. Nah, selanjutnya tolong juga Bapak Ibu semuanya nanti kita berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena kita di tahun ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita saling berkolaborasi, saling membantu ya, di mana yang masih belum kurang mengerti silahkan nanti berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Jadi itu besar harapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dua kepala sekolah diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian rapat kombel proyek P5 yang akan disampaikan oleh Bapak Afisa Kusuma. Kepada Bapak Afis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, yang terhormat Kepala SDN 3 TK Bapak Haid Ajis Manopo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari guru kelas, guru mapel, dan staf
yang ada di SDN Negeri 3 Tekad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah SDN Negeri 3 Tekad. Sholawat serta salam tak lupa kita agungkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga dari kita menuntut ilmu ini kita bisa dianggap sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah yang saya hormati, izinkan saya di sini selaku Ketua Kombel SDN Negeri 3 Tekad mempunyai rancangan, kami anggota mempunyai rancangan pembelajaran terkait program P5. Dari hasil rapat yang kemarin, P5 kita sudah ditentukan temanya itu Bhinneka Tunggal Ika dengan konsep permainan tradisional. Nah, bagaimana alur kita nantinya dalam melaksanakan proyek P5 ini akan saya adopsi dengan ilmu yang sudah saya dapatkan, akan saya tularkan. Kita berbagi, bukan berarti saya menggurui, tetapi kita betul kata kepala sekolah tadi, kita berkolaborasi membuat rancangan pembelajaran P5 ini agar memang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Bagaimana nantinya program itu berproses yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Itu harapan dari kami Kombel SDN Negeri 3 Tekad. Nanti akan berkolaborasi dengan ketua proyek P5-nya yaitu dengan Bapak Johan dan dibantu dengan guru-guru mapel yang lainnya. Kita akan menentukan alurnya terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu saya akan membahas terkait apa sih dan kenapa rancangan ini diperlukan. Karena semua itu harus dilatar belakangi oleh tujuan. Sebelum kita membuat tujuan, kita harus punya latar belakang kenapa P5 ini harus dilaksanakan di sekolah kita. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Bagaimana kita mendengar suara anak didik kita, bagaimana pilihan-pilihan mereka, bagaimana kepemilikan peserta didik, keinginan mereka itu seperti apa sih? Harapan kita, program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih permainan tradisional dari program P5 yang sudah kita tentukan. Program permainan tradisional yang ini dipelajari dan dimainkan, mereka juga akan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi intinya nanti semua proses proyek P5 sekolahan SDN Negeri 3 Tekad ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh peserta didik. Karena memang acuan kita, tujuan kita itu yaitu berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada konteks program. SDN Negeri 3 Tekad di sini memiliki komunitas belajar yaitu Kombel SDN Negeri 3 Tekad yang sudah kita bentuk selama beberapa tahun ke belakang dengan minat tinggi terhadap pelestarian budaya lokal. Aset yang ada termasuk dukungan guru, fasilitas lapangan, dan keterlibatan orang tua. Dari hasil proyek P5 tadi yaitu permainan tradisional, kita akan membuat dukungan oleh guru, difasilitasi oleh tempat kita yaitu lapangan yang mendukung, serta keterlibatan orang tua jika nanti memungkinkan. Selanjutnya poin ketiga di sini ada kondisi kebutuhan. Kondisi kebutuhan siapa? Yaitu peserta didik. Di sini bahwasanya peserta didik ini kurang mengenal permainan tradisional. Apakah iya seperti itu? Nanti kita akan berkolaborasi mengulas setiap guru kelas apakah betul. Dan program ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dari hasil kelas 1 sampai kelas 6, apakah ada perbedaan? Di kelas 1 mungkin mereka belum tahu permainan tradisional, tetapi kelas 6 sudah tahu. Nah, itu kan ada kesenjangan.
harapan kita nantinya semuanya bisa paham permainan tradisional itu seperti apa dan bagaimana cara bermainnya, seperti itu. Di situ juga meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam permainan tradisional. Intinya itu meningkatkan pemahaman mereka, pengetahuan mereka untuk mengenal permainan tradisional, untuk bagaimana dia mengenal lingkungan karakteristik yang ada di Sumber Tengah ini khususnya. Lanjut, dari hasil latar belakang tadi kita sudah bisa menyimpulkan tujuan program yang akan kita bentuk oleh P5 SD Negeri 3 Tekad di sini. Dari tema Bhinneka Tunggal Ika ini disusun guna memberikan pelajaran penting bagi peserta didik bahwa walaupun kita berbeda suku, ras, agama, bahasa, dan latar belakang, dapat hidup berdampingan sehingga tercipta rasa saling menyayangi antar sesama. Adapun permainan yang kami angkat memiliki tujuan diantaranya yang pertama ada kita memfasilitasi pembelajaran PJOK, karena di sini kenapa kok saya cantumkan PJOK, karena permainan tradisional itu banyak gerak, banyak condong ke PJOK-nya, makanya betul saya mengadopsi bagaimana kita mengadopsi pelajaran PJOK dan ditambahkan, dibumbui oleh guru mapel-mapel nantinya nanti akan berbentuk P5 yaitu permainan tradisional, karena permainan tradisional ini bisa dikatakan masinisnya itu ya guru PJOK, karena di situ banyak permainan kan. Kalau permainan tradisional, maka dari itu saya tuliskan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar SDN Negeri 3 Tekad. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam permainan tradisional. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik dan melestarikan budaya lokal. Jadi budaya di Sumber Tengah ini, di Kecamatan Tekad ini seperti apa sih pembelajaran tradisionalnya, nanti kita akan bahas bersama, kita akan ulas bersama. Yang ketiga, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan kita terkait P5. Yang pertama, ada pengetahuan tentang permainan tradisional. Bagaimana nantinya kita sebagai guru memfasilitasi anak didik kita mengenalkan pengetahuan tentang permainan tradisional. Kenapa kok kita harus mengenalkan pengetahuan tentang permainan tradisional? Karena kita mau, saya harapkan kegiatan ini berproses dari mereka mengenal dulu, setelah itu ke hasil, seperti itu. Dari pengetahuan tentang permainan tradisional di sini, harapannya peserta didik ini memahami sejarah dan cara bermain permainan tradisional. Nanti kita alurnya kita akan bahas bersama, dan langkah-langkahnya itu ada dua komponennya: pengenalan permainan melalui video atau demonstrasi. Yang kedua, diskusi kelompok tentang sejarah dan makna permainan. Nanti kita bisa pilih yang sesuai dengan karakteristik setiap kelas masing-masing, seperti itu. Yang kedua, dari hasil langkah yang saya jelaskan tadi, harapannya hasilnya ini peserta didik dapat menjelaskan sejarahnya dan cara bermainnya, gitu. Mungkin cocok juga untuk kelas 1 yang untuk tahap pengenalan, seperti itu kan. Tetapi kalau untuk tahap kelas tinggi itu kan lebih bisa lagi bagaimana dia bermainnya, bagaimana berprosesnya, seperti itu. Yang kedua, terkait keterampilan bermain. Nah, peserta didik di sini dapat memainkan permainan tradisional dengan benar. Dari hasil video yang dipaparkan tadi, langkah-langkah tadi, harapannya mereka itu bisa memainkan permainan tradisional dengan benar. Nah, kita ini sebagai guru yang memfasilitasi, tetapi mereka yang mencari sendiri bahan-bahannya, bagaimana caranya, langkah-langkahnya, seperti itu. Di sini juga ada langkahnya, ada dua juga. Yang pertama, praktek bermain permainan tradisional secara kelompok ataukah secara individu, nanti akan kita rancang. Kita akan berkolaborasi. Yang kedua, dari hasil permainan itu bagaimana meningkatkan minat mereka, yaitu ya dengan kompetisi.
atau antar kelompok kah atau individu kah? Nanti kita akan bahas seperti itu. Yang kedua, hasil dari keterampilan bermain mereka ini harapannya peserta didik ini mampu bermain permainan tradisional dengan teknik yang tepat. Jadi nggak asal main seperti itu. Walaupun permainan tradisional, tetapi ada peraturan-peraturannya yang baku seperti itu. Yang ketiga di sini kerjasama dan kepemimpinan. Harapannya memang betul terakhir kerjasama dan kepemimpinan mereka yang berpusat kepada peserta didik. Peserta didik di sini harapan kita ini menunjukkan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan dalam kelompok. Langkahnya nanti prosesnya gimana? Yang pertama itu pembagian peran dalam tim. Bagaimana mereka dibagi per tim untuk mencari terkait materi permainan tradisional seperti itu. Yang kedua di sini refleksi dan evaluasi kelompok setelah bermain. Jadi sebelum kita menuju ke kompetisi, kita ada refleksi setiap kelompok atau individu yang didampingi oleh guru kelas, guru mapel dan sebagainya. Nantinya mereka akan merefleksi, oh ternyata kesulitan-kesulitan mereka seperti apa yang dihadapi dari hasil pembagian peran atau hasil dari informasi yang mereka dapatkan seperti itu. Hasilnya harapan kita yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dan memimpin kelompok, yaitu harapan kita. Dari hasil capaian langkah proyek P5 ini ada 3 proses yang harus kita lalui. Kita bagi nanti terkait kebijakan kita, yaitu kebijakan kepala sekolah terkait hari apa, tanggal berapa, kapan kita melakukan P5. Konsep ini mungkin bisa kita gunakan. Ini berproses dari mereka mengenal pengetahuan yang pertama, setelah itu keterampilan bermain, setelah itu kerjasama dan kelompok dalam kepemimpinan seperti itu. Selanjutnya di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini struktur programnya yaitu ada 3 komponen. Pertama itu skala program. Program di sini kurikuler melibatkan seluruh siswa kelas 4 sampai 6. Nah, karena ini baru rancangan saya, nanti akan dilaraskan oleh rancangan yang sesungguhnya setelah ini, apakah hanya kelas 4 sama kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 6. Kita diskusikan, ini belum baku ya Bapak Ibu semuanya untuk skala programnya. Program ini menggunakan kokurikuler. Apakah nanti akan diubah di intrakurikuler? Seperti itu. Cocoknya gimana? Nanti terserah Bapak Ibu gimana. Untuk pengaturan programnya di sini ada waktu pelaksanaan. Saya hanya sekilas dilaksanakan selama 1 minggu setiap hari Jumat. Nah, teknisnya ini hanya untuk mensimpelkan presentasi saya. Untuk waktunya nanti disesuaikan dengan kita berkolaborasi. Untuk ruang pelaksanakan jelas itu di lapangan sekolah dan atau di ruang kelas bisa. Dan untuk mitra dalam komunitas belajar kita yaitu ada guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator. Nantinya kita sebagai fasilitator memandu anak-anak dalam proses 3 tadi. Selanjutnya ada orang tua sebagai pendukung kegiatan. Apakah kegiatan nanti akan melibatkan orang tua ataukah hanya pemberian informasi, memverifikasi bahwasanya anak itu belajar di rumah, mencari sejarah dan sebagainya, permainan ataukah gimana teknisnya nanti saya serahkan ke Bapak Ibu guru semuanya. Untuk komunitas lokal yang memiliki pengetahuan dan permainan tradisional. Nah, apakah kita akan melibatkan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita atau SDN 2, SDN 1, SDN Kemuning seperti itu, ataukah hanya cukup guru kelas dan wali kelas saja, nanti kita diskusikan. Untuk selanjutnya kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolahan. Di sini kita melihat aset yang ada di sekolahan, kapasitas sumber daya yang ada di sekolah itu ada apa saja. Saya tidak banyak menampilkan aset sekolah, hanya 3 saja yang paling pokok menurut saya. Yang pertama di sini ada sumber daya manusia, jelas ada guru PJOK, guru agama, guru kelas, staf kantor seperti itu. Yang kedua ada sumber daya fisik,
yaitu jelas lapangan sekolah, peralatan permainan tradisional. Peralatan nantinya apakah dari lingkungan sekitar ataukah hanya memfasilitasi dari yang ada di sekolah kita saja, nanti kita diskusikan. Yang ketiga itu ada aset lingkungan, yaitu dukungan komunitas lokal dan memberikan pengetahuan tentang permainan tradisional. Apakah itu perlu? Apakah hanya cukup kita sebagai fasilitator saja yang sudah cukup untuk informasi terkait permainan tradisional? Nanti kita diskusikan. Yang selanjutnya rencana evaluasi. Ya, dari hasil kegiatan itu seyogyanya kita perlu rencana evaluasi. Yang pertama ada sumber informasi. Di sini ada peserta didik melalui refleksi dan wawancara. Dari hasil kegiatan nantinya kita akan membuat refleksi dan wawancara terkait setiap kelas atau setiap kelompok itu. Yang kedua, guru melalui observasi dan catatan pembelajaran. Nah, kita nantinya hanya sebagai fasilitator mencatat proses yang dilakukan oleh peserta didik, wali kelas misalkan. Apakah anak ini sudah sesuai dengan proses alurnya, berjenjangkah, dari bisa ke sangat bisa, ataukah bagaimana proses nantinya, kembalikan lagi ke semua guru kelas atau guru mapel. Ini penting karena ini untuk hasil akhir rapor kita. Dari hasil itulah bagaimana anak, oh ternyata si kelompok ini, anak ini masih butuh bimbingan. Oh ternyata anak ini sudah bisa dilepaskan. Seperti itu. Ini dari dasar kita memberikan penilaian terhadap anak didik kita nantinya. Dan yang ketiga itu ada orang tua melalui survei kepuasan. Dari hasil apakah kita memberikan angket berupa tulisan ataukah melalui online offline, itu terserah teknisnya kepada guru-guru. Apakah contohnya kita berikan kertas lembar, dikasihkan anak, kirim ke orang tuanya, bagaimana ulasan timbal baliknya, itulah sebagai bukti bahwasanya kita memberikan informasi anak ini butuh bimbingan, dibantu dengan orang tua, diketahui oleh orang tua yang diberikan surat kepada kita melalui survei itu. Puaskah? Kalau misalnya tidak puas, bagaimana tindak lanjutnya kita sebagai fasilitator anak didik kita, seperti itu. Yang kedua ada alat pengumpulan data. Di sini refleksi tertulis dari peserta didik atau observasi dan catatan harian guru atau survei online untuk orang tua. Itu bebas nanti enaknya gimana kita untuk melaksanakan. Lanjut ke kemungkinan tantangan. Nah, dari hasil rancangan kita, tujuan latar belakang itu, kita pasti mempunyai tantangan dan solusinya. Tantangan di sini ini hanya pandangan saya. Mungkin kurangnya pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Bagaimana kita mencikapinya? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Yang kedua di sini tantangannya mungkin ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Bagaimana kita mengatasi keterbatasan waktu? Nanti kita akan diskusi bersama. Sumber daya yang dibutuhkan ini kita dibatasi enggak, gitu? Ataukah bagaimana konsepnya nantinya? Seperti itu. Dari dua tantangan ini, solusi menurut saya di sini ada mengadakan sesi pengenalan permainan secara intensif sebelum kegiatan utama. Jadi kita sebagai fasilitator mempunyai bahan untuk mensosialisasikan kepada peserta didik kita bagaimana permainan tradisional itu untuk P5 kita. Selanjutnya memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien dan melibatkan lebih banyak relawan dari komunitas lokal. Jika memang tidak memungkinkan, bagaimana kita meminimalisir dana, bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah saja. Bisa jadi kalau karena tradisional saya yakin tidak memerlukan banyak peralatan, mereka bisa mencari sendiri, tergantung kita nantinya menentukan temanya apa, permainannya apa, seperti itu. Nah, akhir di sini penutup program Bhinneka Tunggal Ika di sini yaitu dengan tema asyik bermain permainan tradisional, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap peserta didik dalam melestarikan budaya lokal, partisipasi aktif seluruh anggota komunitas, yaitu kita semuanya sebagai seorang pendidik yang ada di SDN Negeri 3 Tekad. Tugas kita untuk belajar membagi bagaimana P5 ini sukses dengan lancar berproses, difasilitasi oleh kita. Tujuannya kegiatan ini berpusat kepada peserta didik. Harapannya terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Harapan saya program ini sukses melibatkan semua sektor yang ada di SDN Negeri 3 Tekad. Untuk itu saya akhiri untuk rancangan program ini. Nanti saya mohon bantuannya kepada ketua P5 Mas Johan untuk ke depan untuk kita berdiskusi bersama. Saya sudah membuat rancangannya, kita akan diskusi bersama. Jadi belum saya akhiri ya, kalau itu ya. Lanjut aja. Tambahan sedikit, sebelum masuk ke rancangan ada tujuan dari P5 ini. Saya mengadopsi pembelajaran ilmu yang saya dapatkan di PJOK, yaitu kemarin PKB PJOK. Saya adopsi karena menurut saya tepat, cocok. Karena ternyata waktu rapat memilih permainan tradisional. Saya mempunyai program program ini berproses menggunakan metode SEM. Apa itu SEM, Bapak Ibu? Sport Education Model. Jadi bagaimana proses P5 kita menggunakan model Sport Education Model. Jadi kita sudah jelas tidak sembarang kegiatan yang kita lakukan. Kita prosesnya sudah menggunakan alur SEM. Jadi P5 kita nantinya harapan saya tidak sudah mungkin tidak abal-abalan, karena kita sudah menggunakan model SEM yang dibuat oleh kementerian langsung seperti itu. Jadi tujuan ini harapan saya nantinya SEM ini memfasilitasi pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksi melalui komunitas yang kita bangun sekarang ini. Kenapa kok menggunakan model SEM? Karena SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Cocok kan hal ini untuk berpusat kepada peserta didik. Bagaimana peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi nanti program itu gambaran sekilasnya itu bagaimana anak itu berperan, itu berbeda-beda perannya. Tinggal mereka milih maunya di mana, seperti itu. Kita hanya memfasilitasinya. Hal itu memungkinkan anak itu nantinya akan mengeksplorasi berbagai peran mereka sebagai pemain, atau sebagai pelatih, atau sebagai manajer, atau sebagai wasit, atau sebagai penonton yang memang benar-benar tidak bisa, kayak kelas 1, kelas 2 yang mungkin belum bisa terjun ke permainan seperti itu. Mereka bisa sebagai penonton. Penonton yang mereka itu nanti mengamati kegiatan seperti itu, mengenalkan permainan tradisional. Itu sudah termasuk di kegiatan P5 seperti itu. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Harapannya itu alur dari SEM ini. Secara umum juga tujuan dari Sport Education Model ini adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga dan dapat dikembangkan ke dalam proyek sekolah, yaitu berkebinekaan global, bernalar kritis, apalagi Bapak Ibu yang bisa diterapkan di P5 kita dari permainan tradisional mandiri, gotong royong, seperti itu. Nah, dari hasil itu kita butuh manajemen kelas.
setiap kelas 1 sampai kelas 6. Dan pengembangan perilaku peserta didik, karena Bapak Ibu yang tahu, kita yang tahu seperti itu. Dalam proses pembelajaran, apakah pernah mengalami atau menemukan perbedaan kelas yang termanajemen dengan baik dan kelas yang tidak diatur dengan baik atau tanpa manajemen? Nah, ini ada pertanyaan. Tentu saja hal tersebut akan berbeda dan tentu kita tahu bahwa manajemen kelas sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Begitu pula dengan SEM, agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik. Jadi kalau manajemen program P5 kita terstruktur, nantinya akan terolah dengan sangat baik kalau bisa dilaksanakan dengan maksimal nantinya. Karena memang ini baru pertama kali, saya yakin rancangan ini mungkin ya baru SD kita inilah yang mau melaksanakan, memang betul-betul terprogram. Harapan saya nanti akan dijalankan secara maksimal. Dari hasil itu cukup pemaparan dari saya terkait alur tujuan kita. Terakhir lanjut ke rancangan yang akan kita lakukan untuk P5-nya. Di sini saya minta bantuan dan kolaborasi dari ketua P5-nya, Mas Johan, Mas. Maju. Untuk apakah sudah cocok? Tunggu sampai sini. Jadi, dari tujuan pembelajaran dan pembelajaran berbasis proyek yang akan kita rancang di sini, saya hanya baru menulis sekilas, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini ada peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan teknik dasar permainan tradisional. Di sini saya baru nulis egrang. Nah, kira-kira dari permainan tradisional yang akan kita laksanakan ini, cocoknya ini permainan tradisional apa? Seperti itu, yang bisa dilaksanakan keseluruhan siswa. Nah, ini kan baru contoh dan lain-lain. Itu maksud saya untuk kita bahas bersama, karena saya tidak bisa menyimpulkan langsung seperti itu. Jadi cocoknya ini apa? Congklak. Yang kayu isinya kiong itu. Apakah kita akan menentukan satu permainan? Apakah beberapa? Nah, itu dulu. Beberapa. Masing-masing fase beda. Oke, jadi apa saja pertama? Coklat egrang cocok tidak? Kalau tidak jatuh. Bahasa C bisa, berarti ditulis ya. Tetap. Egrang, coklat, terus apa lagi? Kiong yang lempar ambil apa? Apa? Gobak sodor. Congklak itu. Rasaannya bisa congklak. Sepinya kalau itu bisa Egrangnya pas C. Terus yang kayaknya yang asik itu kayaknya gobak sodor tuh. Bola bekel itu kan masuk. Gobak sodor kan bisa berpokok. Iya. Oh, sing anu ya, Pak. Yang biasa Pak. Atau yang naik engklek tapi naik itu apa ya? Yang pakai naik gunung ya, apa itu namanya? Yang pakai koin apa dari batas? Tapi kita main sekate. Yang lempar itu kan pakai ditinggiin pakai bata-bata itu. Lemparnya pakai Itu bata. bentengan. Itu mungkin terlalu berbahaya juga. Nah, kalau yang engklek itu yang saya taruh di angka berapa? Kalau satu terus angka. Nah, itu namanya apa itu? Lompat tali. Apa coklat malahan? Patok lele. Bukan. Nah, Lompat tali. Oh, lompat tali bisa kan ya? Ya. Lompat tali mungkin kelas 1 bisa melaksanakan itu ya.
Iya Apa loh. coba lagi coba Ya nego. saya dibagi-bagi. Takon. Oh, di kelas 1 bisa itu lah Iya, ya. bisa. Engklek itu yang tadi yang dilempar kita pakai satu engklek. Itu jam berapa, Mas? 1 2 3 4 5. 5 saja atau nanti kebanyakan? Apa Ya. 6? Maksudnya gini, Disortir kita kan lagi. 3 fase. Fase A 1 2 itu bareng. Di fase B 3 4 bareng, C-nya 5 wattnya. Jadi 3 permainan. Apakah kita menentukan 6 permainan tradisional nanti per kelas milih sendiri-sendiri yang Iya, cocok boleh. gitu. Itu tambahin Menurut Bapak Ibu gimana? Jadi yang cocok diterapkan di kelas 1, di kelas 2 apa gitu. Kelas 1 kalau kelas colok, Pak. Tetapi nanti karena kita akan membuat event permainan tradisional, nanti harapan saya hanya kelas tinggi saja. Kelas 1 sampai kelas 3 hanya penonton. Jadi kelas 4 sampai kelas 5 nanti mereka yang mengkonsep siapa nanti wasitnya, siapa timnya, seperti itu. Ya, itu bisa dipermainkan 3 semuanya langsung bisa dibebas semuanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang dipertandingkan, paling tidak itu kan kita apa ya Pak? 2 kelas karena murid kita sedikit juga kan. Kalau hanya diambil kelas 6 tok, itu satu tim aja atau babak kedua itu udah habis. Ya berarti nanti bisa jadi timnya itu hanya ada kelas 4, 5, 6 gitu. Nah iya bisa juga seperti itu. Oh. Nah, jadi ini ada tambahan lagi tidak untuk permainannya? Apa enggak masing-masing fase aja Pak? Jadi kolaborasi fase A kelas 1 sama kelas B itu kelas 1 sama kelas 2 kolaborasi jadi rame gitu mainnya. Enggak masing-masing kelas. Ya bisa itu kan ya memang harus seperti itu karena kita alur SEM itu ada event namanya. Nah, iya. Event nanti kok semuanya ngelapangan kabeh, mereka itu ada yang jadi juri, jadi Iya. wasit, Ya. jadi Kalau penonton. masing-masing kelas kan Eh, siswanya per kelas juga eh, masih minim. berarti cukup 5 saja. 3 kalau mau Ya nanti kan ini bisa disortir ya? disortir. Oke. Ya. Ini cocok? Cocok. Kalau cocok kita lanjut Kita Mas. bilang fase A-nya contoh congklak sama engklek kan bisa ya. Nah fase B-nya kita tentukan lompat tali sama apa. Kalau yang engklek kan dia harus punya udah anu tinggi lah. Tapi untuk panen karyanya nanti ya semuanya kita laksanakan. Iya betul. Oh, kita panen karyanya kita laksanakan semuanya. Fase B-nya apa? Fase B-nya itu yang Lompat tali ya lompat tali bisa Pak. Kalau engklek wae mbok. Udah. Sama? Tali sama kok. Pas ini ekran sampai gobak sodo. Iya. Biar lebih banyak Fase C? ekran. Jadi gobak sodo nanti karena membutuhkan peserta banyak bisa digabung. Iya. Ekrannya sih. Ekran sama gobak sodo. Lanjut. Peserta didik dapat menghargai dan melestarikan permainan tradisional Indonesia. Dari hasil kegiatan kita cocok tidak Bapak Ibu? Untuk peserta didik dapat menghargai dan melestarikan permainan tradisional Indonesia. Cocok? Ya lanjut Pak. Kalau cocok lanjut. Baik Mas. Untuk peserta kelas selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan keseimbangan tubuh. Ya, Cocok tidak? banyak gerakan lah Ya, istilahnya. gerakan. Banyak Jadi gerakan. bisa untuk diadopsi kelas 1 sampai kelas 6 ya. bisa itu motorik. Selanjutnya, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah ini tujuan kita ini bagaimana mereka itu bisa bekerja sama nantinya. Cocok ya? Cocok. Contohnya gobak sodo itu kan emang harus Kerja tim. kerja tim, bukan individu. Selanjutnya peserta didik dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Jadi Iya. semuanya kita nantinya akan coba untuk kita sepakati untuk kelas tinggi ya. Kalau untuk kelas rendah bisa sebagai penonton.
pemeriah lah. Kalau misalkan kelas 3 boleh ya lanjut aja. Tetapi nanti meskipun fase A sama B tidak dilombakan, tapi ada unjuk apa namanya? Unjuk penampilan. Unjuk penampilan Pak dari beberapa Oke. peserta kelompok. Nah itu ada unjuk penampilan gitu loh Pak. Nah, di sini lanjut nomor 2, apa yang menjadi produk utama dari P5 kita? Yaitu yang pertama itu saya sudah menulis event permainan tradisional. Nah, jadi kita nanti atau event ini bisa diubah sebagai pameran karya. Iya. Apakah hanya event ataukah pameran karya? Menurut Bapak Ibu gimana? Karena ini bentuknya kan gerakan Pak, permainan. Nah itu kalau hanya apa namanya pameran kita kurang nggak gitu? Kayaknya pameran kan nggak ada lomba ya. Ya iya. Berarti event yang tepat ya. Ada event, gitu loh. Nah, tinggal tradisionalnya itu dimasukkan di copy paste saja Mas Johan dari 5 permainan tadi. Backgroundnya dihapus. Yang berfase tadi. Yang berfase tadi copy situ. Nah, ya. Ini. Enggak sing nek ngono mburi wae enggak iku. Ini. Lain-lainnya hapus. Ya, selanjutnya deskripsi. Di sini bagaimana nantinya kita sebagai fasilitator terhadap anak didik kita, bagaimana siswa nanti merancang dan menyelenggarakan event permainan tradisional di sekolahan kita, mereka yang memimpin sendiri. Seperti itu, kita hanya mengawasi bagaimana anak itu menentukan pemilihan, kelompok. Nah, nanti kita yang membimbing, karena ini P5 kan berproses. Nah, jadi memang itu pure berpusat kepada siswa seperti itu. Gimana? Perlu ada tambahan atau kurang atau memang nggak cocok? Ya yang pasti nanti sebelum anak berperan misalkan jadi seorang juri ataupun yang lainnya, ya paling nggak kita sebelumnya kita kasih tunjuk dulu atau bimbingan itu loh. Jadi kan sebelum kita melaju ke event, kita kan misalkan kita mau seminggu. Ya. Jadi hari pertama itu kita pengenalan, pemberian informasi, gitu kan? Ya. Di akhir kegiatan kan mereka sudah paham dari alur kita yang berikan. Nah, mereka bisa menentukan sendiri, sudah bisa merancang, oh gini toh, dari pembelajaran 1 sampai ke 7 seperti itu. Selanjutnya produk yang diharapkan dari event kita pelaksanaan P5 akhirnya ini nantinya yaitu yang jelas rencana event, poster promosi, daftar peserta, laporan pelaksanaan event dan dokumentasi foto atau video. Nah, apa yang kurang dari kegiatan kita? Nanti kalau seandainya ada waktu Pak, maksudnya ketika selesai pelaksanaan itu ada waktu, alangkah baiknya misalnya kita ada namanya istilahnya pengenalan ke SD sebelah gitu. Oh ya. Kita pamer di sana, kita punya permainan tradisional seperti ini, kita pamerkannya dan itu, atau kita ngundang nggak apa-apa lah gitu loh. Berarti kita memang punya program yang sudah tertempel, yaitu program ini. Iya. Yaitu kan rencana event kan program ini. Iya. Baik, setelah itu poster promosi kita, nanti kita Iya. akan membuat poster, berarti kita akan mempunyai pembiayaan untuk banner, untuk pendukung kita. Iya. Tapi dari pihak sekolah ini siap tidak Pak untuk banner dan pastilah banner Siap, nanti kita ada perubahan, nanti kita sesuaikan dengan di tadi perubahan. Oke, lanjut. Kalau untuk laporan pelaksanaan kan hanya dokumentasi dan video dan kegiatan-kegiatan dari proses awal sampai akhir. Itu kita nanti bisa di print aja ataukah nanti dijadikan satu di banner prosesnya yang gede. Bahwasanya kita sudah melaksanakan program P5 berproses seperti itu yang memang betul-betul berpusat pada peserta didik. Lanjut ke nomor 3, bagaimana produk hasil karya. Dari kopi aja nanti Mas, yang tadi yang ekran dan lain-lain itu. Yang nomor 3. Ini tangan ini. Sini. Oh, ini. Langsung.
permainan yang sudah kita pilih tadi akan dipamerkan saat festival panen belajar pada akhir tahun ajaran. Nah ini cocok tidak? Kan dari hasil kita yang tadi poster dan lain-lain, kita sudah punya bahannya. Apakah kita mau memamerkan di akhir tahun?